Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel TKI Taiwan. TKI berbagi informasi yang ada di Indonesia maupun ada di Taiwan. Halo sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini aku akan berbagi informasi kepada kalian semua yang ada di Indonesia maupun ada di Taiwan. Oke, kali ini aku akan ditemani oleh sahabatku dua. Ya, ini ada sahabat baru atau Sinte, dan ini tidak asing lagi, Sway. Siapa lagi bukan Mas Brot. Dan ini adalah sahabat aku. Channel apa Mas? Channelnya apa Mas? ADW Channel. ADW Channel ya, nanti bisa aku beri apa namanya hashtag di sini ya. Dan kali ini Kang Suryo akan berbagi lagi ya kemarin-kemarin yang sudah DM Kang Suryo ya, yang ada di Indonesia yang lagi proses. Terima kasih banyak. Tanpa dukungan Anda di channel Kang Suryo tidak akan berkembang untuk saat ini. Dan subscribe itu gratis loh buat Anda kalian. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Kalau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video Kang Suryo. Kang Suryo akan berbagi informasi masalah kemarin yang sedang kalian tanya ya di channel Kang Suryo. Terima kasih. Dan kalian Suryo ini tidak perlu basa-basi lagi, langsung ke topiknya. Pertanyaan pertama saya lemparkan kepada Mas Brot. Ya, gimana Bos? Nah, kemarin itu banyak sekali ya Mas Brot ya yang tanya-tanya ke aku, tapi belum aku sempat jawab ya karena aku sibuk dan ya banyak sekali ya. Ya, semoga saya bisa menjawabnya ya Bos ya. Terima kasih. Dan ini bisa mewakili ya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Mas, Ya, ini langsung topiknya aja ya Mas. ya. Yang Mas Brot tahu aja. Mas, proses TKI Taiwan pabrik sama calon TKI perkebunan sama nggak Mas untuk biayanya? Kalau itu saya nggak tahu, Jo. Ini ada yang tanya loh. Yang Mas Brot aja yang tahu. Setahu saya ya. Iya. Ya, berhubung saya ini TKI pabrik dan saya pun nggak daftar perkebunan ya. Iya. Jadi ya setahu saya meliputi pabrik saja gitu. Iya. Ini kekurangan saya. Mohon dimaklumi. Ya. Ya. Jadi antara perkebunan sama pabrik itu jelas berbeda guys. Karena apa? Karena setara atau gajinya itu juga tidak sama. Kalau gaji pabrik itu sekarang berapa Mas? 23.800 MT guys. Kalau gaji perkebunan itu setara dengan BRT guys. Jadi sekitar 18 atau 17. Itu kalau biayanya sekitar 30 Mas. Oh, 30 ya. 30 ya itu. Ya, next. Video kedua saya lempar ke Mas David ya. Mas, kemarin itu ada yang tanya Mas, ini yang bisa mewakili aku ya. Iya, monggo. Untuk subscriber setia aku yang ada di Indonesia. Mas usia 40 itu apa bisa kerja ke pabrik? Apa bisa proses ke pabrik Taiwan? Setahu saya Mas ya. Ya. Dulu saya pernah bareng di PT di Jakarta. Itu kalau nggak salah kurang lebih ya 40-an. Itu bapaknya orang Lampung juga, cuma kita nggak kabupaten ataupun kecamatan. Jadi katanya apa? Di pabrik ya? Iya. Usia 40 bisa kerja di Taiwan enggak gitu? Oh, kalau bisa ndaknya setahu saya masih bisa. Nah, tapi untuk di pabrik ndaknya, seingat saya bapaknya itu dulu di pabrik, kalau nggak salah di pabrik kayak buat furnitur. Furnitur berarti kayak buat Ya, jenis kayak lemari, terus kursi, terus buffet gitu ya. ya buffet, pokoknya yang bertemakan dari kayu, terus pokok berbentuknya ya lemari dan lain sebagainya lah, pokok yang bertemakan furnitur. Ya guys, jadi terima kasih Mas ya. Siap. Jadi usia 40 itu bisa proses ke Taiwan guys ya, tapi itu lihat-lihat guys biasanya ya, Dalam tanda kutip ini dalam ya. tanda kutip ya. Dan sarannya Mas Brot kalau usia 40 tuh gimana cara job? Ya, maaf dulu ya. Iya, ini sarannya Mas Brot. Ini tadi yang jawaban dari Mas. Ini David. menurut pendapat pribadi, Iya. Mas ya. Jadi kalau kan kembali dulu ya ke peraturannya kan maksimal 35 tahun ya. Ya. Berhubung ini 40 tahun ya mungkin bisa diusahakan lewat sistem calling visa begitu. Baru kali ini ya jempol. Tadi ya, terus gimana? Apa Berarti perlu ditambah? Ya menurut saya
sistem calling visa saja. Ya, gini guys ya, saya luruskan antara dua teman aku ya. Jadi usia 40, kalau proses ke Taiwan itu kalian harus punya kenalan atau teman, sahabat, mungkin keluarga yang ada di Taiwan untuk mencarikan job calling visa. Guys ya, itu kuncinya job calling visa, bener Mas Bro tadi ya. Jadi kalau usia 40 atau melebihi kapasitas ya, kapasitas guys ya di Taiwan kita itu harus mencari, saya sarankan ini untuk Kang Suryo ya. Saya sarankan untuk mencari job calling visa. Job calling visa itu gimana sih Mas? Apa sih calling visa itu? Yang tahu aja. Job calling visa, nanti nggak tahu calling visa itu apa. Ya setahu saya ya. Saya juga alhamdulillah punya kenalan di proses itu calling visa. Itu kalau nggak salah ya. Masih juga dari mana kalau nggak salah dari Jawa. Iya Jawa. Sebutkan saja Jawa gitu. Pokoknya dari Jawa. Lengkapnya nggak paham. Mungkin gandeng tapi guys. Itu prosesnya iya Mas ya. Kayaknya itu dia mencarikan keluarganya ataupun saudaranya, mencarikan dulu job yang ada di sini ataupun menggantikan orang yang ibaratnya putus kontrak atau ibaratnya dia kabur dan lain sebagainya. Nanti biasanya kalau setahu saya mungkin ini masih persepsi saya ya, mungkin jobnya itu nanti bisa digantikan ke keluarganya yang ingin berangkat. Jadi semisal ada temannya yang mau berangkat, nah terus punya saudara di sini, nanti yang di sini itu ibaratnya konfirmasi sama apa pihak pabrik ataupun agensinya, nanti suruh menginformasikan ke keluarga kita ataupun nanti saling kontekan lah, yang jelas saling komunikasi biar jelas bagaimana selengkapnya. Nah terus untuk proses selanjutnya itu nanti disambungkan langsung ke PT, biasanya seperti itu. Gitu ya. Yang setahu saya seperti itu. Terima kasih. Kalau Mas Brat gimana? Calling visa itu? Tadi pertanyaannya gimana ini? Calling visa itu apa? Itu loh, biar tahu para sahabatku yang ada di Indonesia, Mas calling visa itu apa Mas? Apa sama dengan proses awal gitu loh? Kan biasanya kan kalau calling visa step by step. Kalau langsung daftar secara maksudnya apa? Mandiri kita step by step. Kalau misalkan jalan buka set. Nah, ya ini kembali lagi seperti masih ya. Ini persepsi pribadi ya. Ya. Sepengetahuan saya pribadi. Jadi calling visa itu kalau di gimana ya penjelasan sederhananya itu, jadi job itu yang nyari kita, bukan kita yang nyari job gitu. Jadi lebih mudahnya itu kan calling visa ya, dipanggil. Jadi orang yang di Taiwan mungkin saudaranya atau teman dekatnya di Taiwan, terus misalnya sampan bos ya. Saya mau manggil Mas ini. Jadi misalnya saudara. Bos, aku mau masukin teman ke pabrik ini, bisa nggak? Gitu ya. Misalnya bisa. Ya gitu. Kita proses dari sini. Jadi datanya diterima dulu baru diproses begitu. Maaf ada kurang lebihnya, mohon yang sudah senior dikoreksi. Berhubung ini sharing nih ya. Ya, terima kasih ya untuk Mas David, Mas Brot ya yang memberi penjelasan tentang sharing calling visa dan sharing informasi TKI. Ini pertanyaan yang berapa tadi? 1 2 3 4. Ya, keempat ada tanya Ki. Ke Mas David apa ke Mas Brot? Mas Brot dulu aja. Saya tak nyimak dulu nanti dulu. Ya udah, ini saya tarik. Ya, Mas Brot ya. Mas, tadi ada yang DM saya Mas, baru aja DM. Iya, gimana? Apa di Taiwan itu ada pekerjaan konstruksi atau job konstruksi atau bangunan ya? Kalau konstruksi itu bangunan. Kan Mas Brot ini kan kerjanya BRP, oke. Kerja sampingan oke, kerja luar oke, kerja konstruksi oke. Ini saya tanya. Ini rahasia pribadi jadi dipublikasi ya ini. Nggak apa-apa. Ya, gini ya jelasnya. Tapi saya percaya soalnya pas ada pengumuman Taiwan buka kembali TKI itu ya, itu kan ada dijelaskan bahwa Taiwan membuka kembali job pabrik. Di situ juga ada konstruksi. Nah, gitu. Itu guys, apa konstruksi ada nggak? Ya harusnya ada, soalnya di pengumuman kan begitu. Nah, terus kalau Mas Brot sudah tahu informasinya selenting itu ya, atau dengar sedikit
sekitar berapa biaya? Pasti nanti tanya. Nah itu saya yang nggak tahu. Kalau mesti tanya nanti sampai dihujat sama netizen. Ya namanya saya saja orang lemah, kurang pengetahuan dihujat ya silakan. Ini kadang saya yang sekitar berapa gitu mas? Biar kan how. Iya masalahnya kan gini loh bos ya. Saya kan nggak tahu menau. Iya. Cuma Ya sekitar dengar-dengar lah. Dengar-dengar berapa sekitar berapa? 25, 30, 40, 50? Kalau perkiraan saya mungkin ya kurang lebih lah sama proses pabrik. Perkiraan saya tapi berhubung ini sharing yo mari berpendapat. Ya gini guys ya, Gitu. saya luruskan ya. Saya ya juga ini yang juga belum tahu ya, terima kasih kepada Mas Bro sudah ditolong ya. Karena apa? Karena sepengetahuan saya kalau di konstruksi itu jarang guys ya. Kan kalau kita bertiga kan di jobnya di pabrik ya. Jadi kayak informasi-informasi pabrik itu jelas kita tahulah. Ya mohon maaf sebelumnya para sahabatku yang DM Kang Surya, terima kasih banyak sudah DM ya. Kalau saran saya, Kang Surya, kalau mahnya ini mau ke job konstruksi ya, itu kalian bisa tanya ke PT-nya mas, ya di PT apa PJTK-nya ya, Yuk. langsung saja Pak ada job konstruksi nggak, biayanya berapa, tempatnya di mana? Itu infonya lebih pasti ya. Ini lebih pasti guys. Karena kalau masnya ini boleh kita sharing, kalau tanya belum tahu mas ya, aku juga kasihan kepada masnya ya. Soalnya Selain itu kan kita selain beda pabrik juga beda PT, iya, beda biaya PT. juga beda. Gitu. Beda gitu guys ya. Pertanyaan terakhir mas buat Mas David. Oh dilempar. Lempar. Oh Ada, ini sudah. katanya ada penjelasan dengan Mas David. Ini. Alhamdulillah ada jiwa penolongnya. Sudah bersyukur. Oke guys, jadi ini tadi menyambung pertanyaan dari Kang Suryo ya. Iya. Pertama ini cerita pribadi, saya sebelum dapat job di pabrik ini dulu pernah sama apa yang sponsor apa bahasanya apa? PL. Ya pokoknya yang Yang bawah itu ya. yang bawa kita ya. Oh. Yang bawa kita itu pernah ngomong mas gimana kalau bangunan. Nah terus pokoknya kan konstruksi kan sejenisnya yang jelas kan entah bangunan pabrik atau gimana kan kita nggak tahu. Ya. Yang jelas kan di bangunan. Nah berhubung saya ngelihat di rumah bangunan ya kayak gitu toh, kayaknya ya rekoso, banyak rekoso apa ya? Berat ya. Berat, beban, terus yang jelas dikonstruksi. Kalau persepsi saya ataupun pandangan saya itu bahayanya lebih kalau persepsi saya lebih tinggi karena apa? Bangunan di sini yang jelas dia itu mainnya sudah bertingkat-tingkat berpuluh-puluh, pokoknya untuk kapasitas di celaka itu kalau dibersani dari pabrik kemungkinan kalau persepsi saya lebih tinggi, Lebih ekstrim ya. lebih ekstrim. Nah makanya dari itu saya dulu pernah ditawarin seperti itu, saya pilih mundur dulu, Cari job yang lain. Nah tapi terus pengalaman pribadi saya pernah ngobrol sama bapak-bapak di stasiun, dia juga ikut konstruksi tapi dia seperti ngebangun kayak pelabuhan, tapi Dermaga gitu. ya kayak ya sejenis pelabuhan itu dermaga. Pernah dulu tapi dia ada enak juga. Enaknya gini, kalau di dia misal kerja los ibaratnya 6 bulan tanpa libur, dia sama bosnya dikasih cuti. Bisa pulang ke Indo loh. Itu kalau nggak salah orang Jakarta, daerah mana saya kurang paham. Saya asli ngobrol langsung itu di stasiun mas. Jadi yang jelas kalau persepsi saya lebih ekstrim. Nah tapi kan juga yang jelas setiap suatu kerjaan ada yang baik juga ada, yang lumayan ekstrim ya ada, yang slow juga ada. Ya pokoknya ya. Good. Amin plusnya. Min plusnya, tapi untuk versi saya seperti itu lebih baik kerja di pabrik. Itu cukup dari saya. Terima kasih Mas David ya. Ini aku kasihkan ke Mas Brot. Ya, terima kasih untuk Mas David informasinya. Semoga Masnya yang DM yang tadi ya, semoga terbantu dengan Masnya ya. Dan kali ini aku meluruskan saja ya Mas ya. Oke, kita di bidang konstruksi ya. Pasti Masnya punya kemampuan Mas tadi ya, kemampuan di bidang konstruksi kayak apa, punya kemampuan lah istilahnya gitu kan. Carinya kan kalau di job konstruksi kan biayanya kan lebih murah katanya gitu Mas, timbang ke pabrik katanya ya. Kita kan belum tahu Mas ya. Terima kasih Mas ya sudah DM Kang Suryo, sudah dukung channel Kang Suryo. Semoga Masnya
bisa terbantu dengan kami bersharing ini antara Mas David dan Mas Brod ya. Dan pertanyaan terakhir Mas Brod ya. Ya. DM lagi ini dari teman aku siapa, terima kasih banyak yang sudah DM Kang Suryo. Udah temen kok siapa Mas? Ya. Mas, aku tuh punya tinde, Ya. punya tato. Hmm. Apa bisa proses ke Taiwan? Itu kembali lagi ke PJTKI-nya Mas. Ya. Kalau Kamu ngajak ke Pormesa saya, Mas. oh iya, Jangan oh saya. iya, oh iya, tanya sini. Oh iya, sorry, coy. Jadi gini ya, kalau apa mayoritas ya kebanyakan mungkin iya nggak mau menerima, cuma faktanya ini saya bicara fakta ya. Di sini itu saya juga pernah bertemu itu TKI asli Indonesia bertato juga bertindik begitu. Apa itu nanti tatunya di sini? Jangan-jangan. Ya itu saya belum pernah tanya Ya. Mas. Tapi dulu saya di PT perasaan Nah, punya gitu itu loh, yang Mas. bertato tapi nggak bertindik gitu. Mungkin ya bisa diusahakan lah. Ya. Tapi kan itu yang lebih tahu PT, soalnya kan PT yang berhubungan langsung dengan Agensinya ya. ya di sini. Ya. gitu. Mungkin ada Mas David, ada Ya, yang silakan disambung. sambung? Bisa nggak prosesnya yang tatoan, yang tindikan itu bisa proses ke Taiwan nggak? Gitu, Oh, Mas. Berdasarkan gitu. pengalamannya temannya Oh. apa dari Mas? Siap. Ini kalau jelas dari pengalaman temen ya, sewaktu di PT ada kenalan juga bertato, ya bertindik juga, ya hobi mabuk juga. Ayo lanjut, nggak apa-apa. Kok kayaknya ngomong mabuk dilihatin. Kayaknya ya, kalau untuk sepertinya boleh atau enggaknya, kalau kebiasaan kan orang ngomong, wah orang bertato apa boleh kerja ke luar negeri. Tapi nyatanya di proses di PT itu masih banyak kok yang bertato, masih banyak kok yang pakai tindik. Hanya saja mungkin waktu di medikal, tindiknya atau antingnya yang bukan cewek ataupun perempuan dicopot dulu. Nah terus untuk tato dan yang lain sebagainya, setahu saya, masanya saya juga bareng yang ex Taiwan, ada juga yang baru. Nyatanya juga oke-oke saja, baik-baik saja. Nggak ada masalah Mas. Nggak ada masalah. Berarti tergantung dengan PJTK-nya. Nah. Ya. Tergantung PT-nya juga tergantung sama pabrik ataupun bos nanti yang mau menerima kita di Taiwan. Nah itu guys, yang terutama itu guys ya. Jadi yang bisa saya sudah Mas. Ya sudah, itu pengalaman pribadi saya, kalau ditanyakan saya juga nggak tatoan. Ya terima kasih untuk Mas David, Mas Brod ya yang Sama-sama. Ini Mas Brod, Ya. saya kembalikan ke Mas Brod. Terima kasih. Dan ini sudah meluruskan ya. Saya akan menambah sedikit ya. Jadi kita itu biasanya kalau orang bertato atau bertindian seperti saran Mas David sama Mas Brod itu masuk akal ya. Dan saya tambahin ya. Biasanya tato itu kan kita lihat dulu Mas. Tatonya itu bisa seluruh badan atau sebagian atau di dada kan nggak terlihatan. Tapi kita bisa ngomong ke PL atau ke PT-nya, Pak saya punya tato di sini, apa bisa proses kayak gitu ya Mas ya? Iya. Ya. Ya nanti pada waktu medikal nanti juga ngomong sama para ini sama PA medisnya, saya punya tato gini. Loh, katanya tapi kalau PT-nya dia ini Mas, insya Allah kalian lolos Mas. Tapi jangan putus asa. Karena apa? Karena kita coba dulu. Siapa tahu rezekinya dan siapa tahu sampai lolos Mas. Saya doakan Amin. semoga kalian lolos. Dan itulah sedikit informasi yang saya berikan kepada para sahabatku yang ada di Indonesia maupun di rumah. Dan semoga apa yang kalian inginkan jobnya sesuai dengan apa Mas Brod? Dengan harapan kalian. Dan untuk saat ini ya, untuk PT di Indonesia itu sudah dibuka guys ya, khusus TKI Taiwan Pabrik ya. Tapi untuk penerbangan saat ini belum guys, tapi itu tahun 2021. Oke guys ya, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Brod Ya, yang sama-sama. setia dengan collab-nya, semoga bermanfaat kita bertiga. Dengan Mas David kawan baru, semoga channelnya apa tadi? ADW channel. Channelnya Dewi. Jos guys. Nanti aku kasih hashtag. Kalau ini nggak usah guys, ini sudah Pasaran ya Mas. pasaran ini guys. tapi harganya murah ini. Dan Mas Brod, ini apa sedikit Mas Brod? Apa kita kembar tuh Mas Brod? Ya. Kita Kemarin mirip itu, gitu ya. ya. Ya jelas mirip, soalnya kita kan lain ibu beda bapak. Nah,
Itu kemarin yang banyak sekali teman-teman yang tanya, Mas Bagus, Mas Kang Suryo, Mas Brot itu apa kakaknya atau adiknya kok hampir sama gitu loh. Sama. Kalau kakaknya cocok lebih tua sih. Ya. Mukanya Ya, guys. emang agak boros ini memang. Tapi ini kakak saya guys, karena apa? Karena dia punya jenggot guys. Ya. Ya. Sedikit informasi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Tayan. Ciao, bye bye.